Selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat sistem dan juga cara pengukuran. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti untuk pembelajaran berikutnya kita pasti sangat membutuhkan koordinat sistem dan cara pengukuran. Untuk koordinat sistem di AutoCAD kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah Cartesian, yang kedua adalah polar. Kemudian untuk pengukuran itu kita kenal ada absolut dan yang kedua ada incremental. Apa itu arti masing-masing? Kita akan lihat berikutnya. Yang pertama adalah Cartesian. Koordinat Cartesian secara umum sering dipakai secara luas untuk menggambarkan posisi suatu titik. Misalnya di sini kita memiliki titik A, B, C, dan D. Kemudian untuk menggambarkan posisi titik-titik tersebut, kita mempunyai sumbu. Yang pertama adalah sumbu X, itu sumbu searah horizontal, lalu sumbu Y itu searah vertikal. Di sini kita berbicara dua dimensi dulu. Lalu dalam masing-masing sumbu itu dibagi dalam satuan jarak tertentu. Misalnya di sini kita memakai ukuran milimeter atau metris ya. Nah, untuk posisi titik A di sini digambarkan dari titik 0 jaraknya adalah 8 mili. Lalu dari titik 0 untuk searah sumbu Y itu jaraknya 10 mili. Maka untuk menyebutkan posisi titik A itu seperti ini, 8,10 ya. Format penulisannya seperti ini, X, Y itu untuk dua dimensi. Lalu sama halnya untuk poin B. Poin B di sini posisinya untuk arah X dari titik 0 itu 22. Kemudian untuk arah Y adalah 16. Maka untuk poin B kita tuliskan posisinya 22,16. Begitu pula untuk poin C, dia arahnya ke kiri dari titik 0 atau artinya negatif untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y masih ke atas itu 5, berarti positif. Berarti posisi titik C itu negatif atau minus 17,5. Kemudian untuk yang terakhir titik D, arahnya ke kiri juga dari titik 0, berarti negatif 22. Kita tuliskan di sini minus 22, Y-nya dari titik 0 ke bawah minus 8. Berikutnya untuk koordinat polar. Kalau tadi kita memiliki satuan arah horizontal dan vertikal, untuk polar di sini agak berbeda. Kita mengukur untuk koordinatnya itu memakai jarak radius dari titik 0. Kemudian ada juga sudut, itu dihitung dari sumbu horizontal X positif. Di sini kita anggap 0 derajat. Lalu bagaimana format penulisannya? Itu seperti ini. Misalnya titik A di sini radiusnya adalah 12 dari titik 0. Jadi jarak ini kalau kita tarik garis lurus panjangnya 12 mili. Kemudian garis lurus tadi kalau kita ukur sudutnya dari sumbu X itu 30 derajat. Maka penulisannya untuk titik A adalah 12 itu radiusnya, lalu sudutnya dengan simbol lebih kecil itu 30 derajat positif dari sumbu X positif.
Lalu contoh lain, titik B misalnya di sini, radiusnya kalau dihitung dari titik 0 itu adalah radius 8. Kemudian sudutnya kalau ini kita tarik garis lurus, dihitung dari sumbu X positif, itu sudutnya adalah 115. Maka untuk titik B itu kita tuliskan 8, sudutnya 115 derajat. Terakhir titik C, ini kita hitung radiusnya 5 dari titik 0. Kemudian kalau kita tarik garis lurus, sudutnya di sini 135 derajat dari sumbu X positif. Nah, di sini kita lihat arahnya ke bawah sudutnya, berarti bisa kita tuliskan negatif. Lalu penulisannya adalah untuk titik C, radiusnya 5, sudutnya minus 135 derajat. Itulah untuk koordinat polar. Berikutnya kita akan jelaskan untuk cara pengukuran. Tadi saya sudah sebutkan ada absolut dan inkremental. Di sini saya contohkan, misalnya saya memiliki papan. Sebuah papan akan saya gergaji seperti ini dengan ukuran seperti ini. Kalau pengukuran absolut itu digambarkan seperti ini. Jadi dia mengukur selalu dari titik yang sama atau kita sebut referensi. Atau kalau kita bisa bilang di sini adalah titik 0. Untuk slot pertama di sini jaraknya 10 mili dari sisi sebelah kiri. Lalu untuk slot yang kedua 30 mili dari sisi yang sama, kiri juga. Kemudian slot yang ketiga 50 jaraknya, slot yang keempat 70. Kita perhatikan dulu pengukurannya seperti ini. Ini absolut. Lalu kita lihat bedanya dengan yang inkremental. Yang inkremental itu meskipun sekilas bentuknya sama, tapi kita lihat pengukurannya. Kalau kita lihat slot yang pertama sama, diukur dari pinggir, ini adalah 10. Tapi untuk slot yang kedua itu kita ukur dari sisi slot pertama, jaraknya 20. Begitu pula untuk slot yang ketiga, ini diukur dari slot yang sebelumnya, slot yang kedua, jaraknya 20 sama. Nah, ini disebut inkremental. Kenapa? Kalau kita lihat bedanya di sini dengan yang inkremental, kalau yang absolut kita bisa membuat slotnya ini bebas urutannya. Maksudnya bebas kenapa? Misalnya saya mau membuat slot yang nomor 2 dulu. Ini memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Karena saya bisa mengukur 30 langsung dari sisi kiri. Tetapi kalau yang inkremental di sini, saya langsung membuat slot kedua, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena saya harus mengukur jarak slot yang kedua ini 20 mili dari slot pertama. Maka kalau slot pertama belum dibuat, saya logikanya tidak bisa membuat slot yang kedua. Itu dalam proses pembuatan seperti itu. Jadi efeknya nanti ke proses pembuatan. Itulah perbedaan ukuran absolut dan inkremental. Jadi bisa disimpulkan bahwa absolut itu pengukuran yang selalu mengambil referensi dari titik 0 atau titik yang sama. Sedangkan inkremental itu pengukuran selalu diambil dari titik terakhir. Jadi penambahan, istilahnya seperti itu.
Itulah ukuran absolut dan inkremental.